Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas informatika pada bab 4 yang berjudul Sistem Komputer. Sebelum memasuki materi yang pertama, izinkan saya memperkenalkan nama terlebih dahulu. Nama saya Naufal Putra Gustian, nomor absen 25 dari kelas 101. Langsung saja memasuki materi yang pertama. Yang pertama ada daftar isi. Daftar isi ada 4, yaitu 1. A. Komponen komputer dan komponen penyusunnya. 2. B. Interaksi manusia dan komputer. 3. C. Kolaborasi dalam sistem komputer. 4. D. Sistem operasi. A. Pengertian komputer dan komponen penyusunnya. Apa sih itu? Secara umum, komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik berupa gambar, teks, suara, maupun video. Selanjutnya, sistem komputer. Sistem komputer ada 3. Yang pertama, perangkat keras, hardware. Kedua, perangkat lunak, software. Ketiga, pengguna. Apa sih perangkat keras, hardware? Komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, dipindahkan. Contoh, mouse, hard disk, printer. Yang kedua, perangkat lunak, software. Kode-kode program yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman. Contoh, MS Windows, Linux. 3. Pengguna, orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Selanjutnya, 2. Jenis-jenis komputer. Jenis-jenis komputer ada 6. Yang pertama, mikrokomputer, komputer mikro. 2. Mini PC. 3. Komputer mini yang dipakai di industri. 4. Komputer mainframe. 5. Superkomputer. 6. Mini komputer. Yang pertama, mikrokomputer atau komputer mikro adalah komputer yang memiliki ukuran paling kecil dibandingkan dengan jenis komputer lainnya. Kedua, mini PC. Komputer mini yang dipakai di industri. Ketiga, komputer mini yang dipakai di industri. Komputer yang memiliki ukuran besar dari komputer mikro dan mempunyai penyimpanan yang lebih besar. 4. Komputer mainframe. Komputer yang berukuran lebih besar yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. 4. Superkomputer. Memiliki ukuran yang paling besar dan memiliki kapasitas pengolahan data dan kinerja yang paling kuat. 6. Mini komputer. Komputer mini yang lebih besar dan mempunyai kapasitas memori maupun pemrosesan yang lebih besar. Selanjutnya, B. Interaksi manusia dan komputer. Di sini ada 5. Interaksi manusia dan komputer. Yang pertama, berbasis GUI. Yang kedua, antarmuka berbasis perintah. Ketiga, melalui suara. 4. Melalui gambar. 5. Melalui berbagai piranti masukan lainnya. Yang pertama, apa sih berbasis GUI? Antarmuka yang menggunakan menu grafis untuk memudahkan pengguna berinteraksi dengan komputer. Yang kedua, antarmuka berbasis perintah. Apa sih itu? Sistem operasi berbasis CLI merupakan tipe antarmuka melalui teks terminal. Ketiga, melalui suara. Apa sih itu? Antarmuka menggunakan suara memungkinkan pengguna mengucapkan sesuatu dan hasilnya akan direkam melalui audio. 4. Melalui gambar adalah antarmuka menggunakan gambar hanya dimungkinkan jika perangkat keras menyediakan kamera. 5. Melalui berbagai piranti masukan lainnya. Selain meratur perangkat lunak, pengguna dapat berinteraksi langsung ke komputer melalui piranti masukan. Selanjutnya, C. Kolaborasi dalam sistem komputer. Perangkat keras berkolaborasi dengan perangkat lunak aplikasi atau piranti lain melalui sistem operasi. Sistem operasi pun berkolaborasi dengan aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna. Kolaborasi itu menghasilkan sebuah sistem komputasi yang akan bermanfaat bagi pengguna. Komputer tunggal seperti seorang manusia yang di dalam tubuhnya beroperasi sistem-sistem yang berfungsi sesuai peran dari setiap organ tubuh. Pikiran manusia akan menggerakkan anggota tubuh seperti tangan dan kaki karena adanya sistem syaraf. Selanjutnya, sistem operasi.
Sistem operasi OS adalah seperangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan, mengontrol atau memberikan koneksi antar perangkat keras komputer. Contoh dari sistem operasi ialah MS Windows, Linux, MacOS, Android, iOS, dan sebagainya. Sistem operasi berfungsi untuk mengelola proses, memori utama, mengelola file, mengelola penyimpanan sekunder, serta melakukan proteksi dan keamanan. Sekian presentasi dari saya yang saya rangkum. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.